Ini uang siapa? Uang Kemenkes? Bukan, uang rakyat. Penganggarannya pun dihentikan. Atau mungkin dalam bentuk lain, coba saya bikin perbandingan ya. Kita lihat bagaimana posisi setiap kementerian lembaga dengan persoalan ini. Boleh saya menyelesaikan? Saya tunggu Pak Wamen, karena ini mulai agak ini. Saya mohon bentar, kami yang mengatur sidang Pak. Melalui pimpinan sidang. Sebentar, karena tadi sebenarnya Pak Wamen sudah setuju. Saya tahu Pak Wamen sudah setuju dari awal dan tiba-tiba berubah karena tiba-tiba ada kontak tertentu. Kan kita lihat tadi. Pak Wamen sudah setuju pertama loh. Sambil ketawa-ketawa udah setuju, tiba-tiba berubah. Kita tahu siapa yang mungkin mau kita bisa perkirakan. Ini dari tadi ini kayak kita membongkar apa gitu, dari tadi susah banget gitu loh. Perintah Presiden justru tidak diamankan sama Menkes, sama Pak Wamen, sama Badan POM kalau begini. Bila perlu kita munculin lagi deh. Kalau mulai kelamaan nih kita nih. Kita ketemu Presiden aja, minta pimpinan DPD ketemu Presiden. Ada apa sih kayak begini? Apa-apaan sih ini? Apa-apaan gitu. Kalau perlu sekarang gini aja, kita nih Komisi 9 bentuk tim saja khusus nih. Kita tongkrongin itu habis. Memang tugas kita mengawasi, kita tongkrongin semua baik pekerjaan mereka ini. Saya siap untuk itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya berpendapat Bu. Silakan Pak Wamen yang terakhir. Jadi karena ada konsekuensi ini berbeda fase penelitian, maka kita juga akan melakukan verifikasi. Jadi kami akan mendukung ini 100% apabila nanti ini fase kedua berjalan sesuai dengan persetujuan dari BP POM. Tapi kalau ini fase kedua yang tidak berjalan karena tidak ada persetujuan dari BP POM, maka penganggarannya pun dihentikan. Atau mungkin dalam bentuk lain, coba saya bikin perbandingan ya. Kita lihat bagaimana posisi setiap kementerian lembaga dengan persoalan ini. Boleh saya menyelesaikan? Saya tunggu Pak Wamen, karena ini mulai agak ini. Saya mohon bentar, kami yang mengatur sidang Pak. Melalui pimpinan sidang. Karena tadi sebenarnya Pak Wamen sudah setuju. Saya tahu Pak Wamen sudah setuju dari awal dan tiba-tiba berubah karena tiba-tiba ada kontak tertentu. Kan kita lihat tadi. Pak Wamen sudah setuju pertama loh. Sambil ketawa-ketawa udah setuju, tiba-tiba berubah. Kita tahu siapa yang mungkin mau kita bisa perkirakan. Nah, tadi sudah setuju kemudian berubah, kan kita kan bisa perkirakan. Nah, saya tanya sama Pak Menteri, Pak Mendistek Brin. Untuk merah putih itu Mendistek Brin bantu anggaran nggak? Bantu anggaran nggak buat penelitian merah putih? Ini kan Nusantara kan sendiri nih. Saya mau tanya dulu sekarang ya. Dari kami ke merah putih, iya. Ya. Dibantu kan? Tanpa tunggu Badan POM kan? Ya, karena masih dalam tahap di lab kan Pak. Oke. Lalu itu kita pagi itu saya bingung dengan Badan POM, dengan Kemenkes ini kayak TikTok gitu dari tadi. Kok kayak Mendistek Brin ini bisa memberikan uang kepada merah putih bergerak, kita nih kok susah banget dari tadi pagi, mulai dari paparan model begini sampai terakhir pun masih model begini lagi nih. Kan jadi makin membuat opini yang berkembang di luar bahwa yang betul-betul menghalangi ini menjadi kelihatan jadinya. Ini yang kita hindari kan dari tadi nih. Karena ini menjadi begini nih. Tadi pagi sudah kasih kita paparan model begini, sudah kita mau coba tenang nih. Sudah ketahuan dari awal nih. Badan POM-nya sudah nggak mau pakai sebut vaksin Nusantara. Kemenkes apa lagi? Dihilangin itu yang materi pertama. Mau kesimpulannya masih berubah lagi. Kalau soal tadi kan lihat tuh, Mendistek Brin itu tidak bertanggung jawab terhadap vaksin Pak Wamen. Mereka kasih duit tuh, nggak pakai urusan Badan POM. Masih penelitian kok ini. Kok jadi susah banget sih kita bicara vaksin Nusantara? Ini tirai yang dulunya orang masih menduga-duga, sekarang bisa menjadi jelas nih siapa yang menghalang-halangi vaksin Nusantara di negeri ini. Saya ulangi lagi ya, kami bisa membuat statement setelah pertemuan ini. Kan kami tahu nih, media ini kan kayaknya dikondisikan semua nih. Kami dapat laporan sekarang dari kami punya teman tim media sosial DPR RI. Bu Penny tadi kan nggak pernah bicara kan, tapi kemudian yang berkembang di luar adalah Badan POM bilang begini Bokono itu jadi berita besar di luar. Kan kami juga kami punya feeling politik. Bapak Ibu ini udahlah, jangan ngajar kami bermain politik di sini. Kita lagi bicara merah putih loh di sini, kepentingan Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu model begini kan kita bisa, opini itu bisa menjadi benar Pak Wamen. Kan ini kan ada kesan orang bahwa vaksin merah putih ini dan vaksin Nusantara ini tidak didukung, terutama vaksin Nusantara ini. Dan mohon maaf ya, opini berkembang itu pada Badan POM, Bu Penny dan teman-teman, dan kepada Pak Wamen, Pak Menteri dan teman-teman. Itu yang kita mau jaga, jangan sampai itu terjadi. Opini itu harus kita hilangkan gitu loh. Nanti kalau begini kan, ya ini rakyat semua melihatlah. Perintah Presiden justru tidak diamankan sama Menkes, sama Pak Wamen, sama Badan POM kalau begini. Bila perlu kita munculin lagi deh. Kalau mulai kelamaan nih kita nih.
Kita ketemu presiden aja, minta pimpinan DPR ketemu presiden. Ada apa sih kayak begini? Menristek aja Pak, Menristek aja bisa seperti ini mendukung kita punya produk. Rapat-rapat aktif hadir, ini kan sayang kita nih. Kita mau jaga Pak Menkes, tapi kalau kayak begini kita susah loh. Jaga dalam pengertian biar kita punya hubungan itu saling mendukung. Tapi kalau seperti ini kondisinya, ya kita tidak bisa lagi melawan opini di publik ini. Selama ini misalnya apapun Pak Terawan waktu itu, kita coba saling menjaga agar kementerian ini jalan bagus. Tapi kalau kayak begini kan jadi nggak sehat kita. Kami mendukung tapi kami merasa kok kayaknya justru Menkes, Kemenkes, dan Badan POM kok kayaknya ada yang tidak terungkap, tapi kami rasa itu. Dari tadi pagi kami rasa sekali suasana itu. Kok kami yang ngotot nih. Pemerintah kok malah kayak, terutama Menkes dan BPOM kok kayaknya ada sesuatu. Nah, jangan sampai opini itu namunnya menjadi liar di luar. Kami diberitahu sama tim media sosial DPR RI bahwa yang tadi sudah teman-teman dikatakan bahwa ada pengkondisian model berita yang dikeluarkan dari forum ini. Kami rasa itu karena dilapor sama tim media DPR RI. Terasa itu oleh kami. Kan kami juga pantau nih karena disampaikan oleh sama tim media DPR RI. Kami bukan nggak ngerti politik ya. Kami tahu siapa nanti bermain di belakang, kami bisa mengerti nanti. Tapi tolong untuk kepentingan merah putih kita jaga betul agar kepentingan bangsa negara ini atas kepentingan pribadi atau golongan kita. Semua partai ini sudah menyatu kok kita di sini. Mau dukung produk anak bangsa, merah putih dan Nusantara. Saya mau tanya aja, kira-kira sponsor kita ini Pak, kalau nggak ada bantuan pemerintah jalan nggak nih penelitian? Hah? Harus bantuan pemerintah. Oke, kalau misalnya kita cari lagi sponsor lain tanpa ada pemerintah bisa nggak Pak? Nggak, sebentar, ini saya mau tinggalkan pemerintah dulu nih. Biar kelihatan kalau pemerintah lalai ngurus rakyat ini. Mau nggak kayak gitu? Tapi jangan salahkan jika penelitian ini berhasil, jangan dipakai di Indonesia. Karena itu hak daripada sponsor. Kan berbeda ini, jadi akhirnya jadi panas ini suasananya. Coba kalau nggak pakai uang negara. Ini kan mereka meneliti untuk bangsa ini. Masa kita negara yang utangnya makin banyak setiap tahun itu untuk membiayai ini saja berhitung banget gitu. Apa sampai 1 triliun nih biayanya? Sementara utang kita 6.500 triliun nih saudara-saudara. Ini beli vaksin aja berapa coba? Ini kita mau bikin vaksin yang anggarannya nggak nyampe 1 triliun. Saya nggak tahu berapa itu. Tapi saya dengar-dengar tadi nggak banyak. Ini harus begini begitu. Makanya saya bilang kalau perlu ya coba dicari lagi investor lain. Kalau perlu investor asing bawa ke sini. Supaya Republik ini tahu kita bisa bikin vaksin tapi nggak dipakai di negeri kita. Ini kan aneh ini. Dari tadi ini persoalannya yang remeh-temeh begini ya wajib dong negara membiayai ini. Kan juga anggarannya berapa kemarin itu? Coba saya lihat. Ya sebentar, izin Ibu Ketua. Saya izin sekali ini bentar. Enggak. Bukan, anggaran untuk penelitian di Balitbangkes itu, nih penelitian untuk COVID itu 209 miliar. Untuk vaksin Nusantara, enggak ini semua lah, semua ya. Untuk semua penelitian yang berkaitan dengan ini, oh vaksin Nusantara ada nih. Vaksin Nusantara 28,9 miliar. Ini untuk semua penelitian ini ada 571 miliar. Di Balitbangkes. Ini uang siapa? Uang Kemenkes? Bukan, uang rakyat. Jangan mentang-mentang jadi pejabat ngatur-ngatur uang rakyat ini. Ada ketentuan, ada cara, ada aturan main yang harus kita ikuti. Ini dari tadi, ini kayak kita ini membongkar apa gitu, dari tadi susah banget gitu loh. Ini kalau kayak gini nih, ya kita yang ngotot ini pun dianggap orang punya kepentingan ini. Saya tidak mau orang menduga-duga misalnya kalau ini Pak Saleh ini ada kepentingan. Saya ke Semarang nggak ikut. Pak Muklis baru saya kenal hari ini, Pak Joko baru ketemu di kamar mandi tadi. Poinnya 9 Ibu Yeti tadi siapa namanya yang lain tapi nggak pernah ketemu karena pakai masker pula, nggak kenal pula. Saya kalau ketemu belum tentu saya kenal. Apa-apaan sih ini? Apa-apaan gitu. Kalau perlu sekarang gini aja, kita ini Komisi 9 bentuk tim saja khusus ini, kita tongkrongin itu habis. Memang tugas kita mengawasi, kita tongkrongin semua baik pekerjaan mereka ini. Saya siap untuk itu.
Bentar dulu Pak Ketua. Ini kadang-kadang kita lagi semangat Pak Ketua langsung saya potong aja. langsung ingat idenya Pak Saleh tuh, panja vaksin dan vaksinasi. Ya udah nanti besok, tapi saya minta Pak Wamen, kami juga ngerti Pak posisi dari pemerintah dalam hal ini, silahkan mengalokasikan anggarannya. Nggak perlu ada dicantumkan di situ harus izin persetujuan Badan POM sekali, nggak perlu. Kalau memang nanti Badan POM mengatakan nggak layak dilanjutkan, nggak mungkin dianggarkan. Bapak kalau menganggarkan itu Bapak yang salah. Kami juga tidak menganjurkan seperti itu. Kenapa ini jadi penting ini di soal-soal sebetulnya dimasukin saja ketua nggak apa-apanya itu. Dimasukin ya sarannya Pak Wamenkes, nggak ada masalah dengan kesimpulan itu. Yang justru masalah image-nya jadi buruk dengan ada kata itu di situ. Orang akan menafsirkan aneh-aneh. Ada apa gitu kok bisa ada hal-hal seperti itu. Mestinya dengan begini saya udah cukup kok. Ini tolonglah, ini udah lewat sebetulnya batas kita rapat di sini maksimum jam 18.00. Udah lewat 3 jam. Udah jam 9 lewat 5. Lewat 2 lah, lewat 2. Jadi demikian Ibu Ketua. Terima kasih.